Meja makan ramai. Kalau dilihat dari jumlah pesertanya, jelas kalah banyak dibanding kantin ABTT. Tapi meja makan rumah Paman Raf unggul dalam beberapa kriteria. Masakan di sini lebih lezat dan spesial, Bibi Le yang memasaknya secara langsung, bukan petugas kantin. Juga ada Im, Om dan 5 bersaudara itu masih sama kompaknya, sama serunya. Akan menikah beberapa bulan lagi, memberitahu. Sungguh, aku memastikan dia tidak sedang bergurau. Mengingat selalu saja bergurau. Iya, akan menikah. Bibi Le menjawab, sambil menumpahkan makanan tambahan ke mangkok-mangkok besar. Selamat, selamat, siapa calonnya? Aku antusias. Kamu ingat Maeh, tetangga sebelah rumah? Hanya terpisah 3 bangunan. Aku tertawa. Tentu saja aku ingat, aku 3 tahun tinggal di sini, aku berkenalan dengan tetangga di sekitar Blok E64, Subdistrik SAR, Distrik Kota Tisri. Maeh adalah gadis seusia tetangga kami, bekerja sebagai guru di sekolah dasar dekat rumah. Payah, hanya laku sama tetangga sebelah. Melambaikan tangan. Itu pun sudah syukur Akhirnya dia laku. Bagaimana kalau tidak laku-laku juga? Om menimpali. Mereka tertawa. Melotot menyuruh adik-adiknya diam. Usia sudah 30 tahun, sudah waktunya dia berkeluarga. Apakah akan tetap tinggal di sini setelah menikah? Aku bertanya. Tentu saja. Paman Raf yang menjawabnya, tidak ada yang boleh pindah. Kalian semua adalah karyawanku, bekerja untukku. Termasuk besok lusa jika punya anak cucu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalian properti milikku. Aku menepuk dahi. Tertawa pelan. Itu sebenarnya penjelasan lanjutan atas kejutan tadi pagi, saat tiba di rumah. Halaman sepi. 40 pekerja konstruksi sudah berangkat ke lokasi. Aku termangu menatap rumah Paman Raf. Bangunan 4 lantai itu terlihat lebih tinggi dari yang kuingat. Ternyata 6 bulan ini sudah direnovasi. Bangunan itu berubah menjadi 5 lantai. 3 lantai pertama tetap digunakan sebagai kantor, mes, tempat tinggal para pekerja. Lantai 4 dijadikan kantin besar. Lantai 5 dijadikan rumah untuk keluarga Bibi Le. Aku bertanya-tanya dalam hati kenapa harus menambah lantai. Bulan, sepanjang ada material konstruksi dan pekerjanya, dalam beberapa hari, rumah bisa bertambah 1 lantai. Aku juga surprise tadi pagi, ketika diantar Bibi Le ke loteng, yang berada di atas lantai 5. Awalnya pamanmu hendak membuat kamar di lantai 5, Selena. Kamar barumu tidak jauh dari kamar yang lain. Tapi aku pikir kamu sangat menyukai loteng ini sejak tiba di sini. Jadi kamarmu tetap di loteng. Aku termangu melihat lotengku. Bentuknya sama seperti dulu, tapi ukurannya sekarang 3 kali lipat dengan meja kursi kayu yang bagus. Tempat tidur yang mengambang di atas lantai. Kasur canggih. Lemari-lemari pakaian. Sistem lampu yang menawan. Jendela kaca berornamen menghadap jalan, favoritku melihat keluar. Plafon yang dilapisi papan kayu halus. Loteng ini menjadi bagus sekali. Cermin besar itu diletakkan di dekat meja belajar. Semoga kamu suka loteng barumu, Selena. Aku suka sekali. Terima kasih, Bibi Le. Aku memegang lengan Bibi Le lembut. Kamu tidak perlu berterima kasih, Selena. Kamu adalah putriku. Sejak kamu tiba di rumah ini 3,5 tahun lalu. Aku memeluknya erat-erat. Bagaimana kuliahmu, Selena? Bertanya di meja makan, kembali ke makan malam kami, lompat ke topik percakapan lain. Benar. Berapa IPmu? Ikut bertanya, tertarik. Aku mengangguk mengetuk kartu hologramku, menampilkan hasil kuliahku. Meja makan melongok melihat nilai-nilaiku. Wow, bertepuk tangan. Kamu pintar sekali, Selena. Lihat, Selena mendapatkan nilai A untuk pelajaran kimia. Fantastis. Juga teknologi dan rekayasa, nilai A. Dia bisa menjadi insinyur kalau mau. Meja makan dipenuhi pujian dan seruan. Wajahku tersipu malu. Tentu saja, Selena pintar. Aku tahu sejak kecil dia memang pintar. Yang bodoh itu adalah ibunya. Sekarang, Raf. Bibi Le melotot. Seluruh meja makan sedang happy. Kenapa pula Paman Raf harus membahas masa lalu itu?
Dasar tidak berperasaan, suka bicara kasar dan sembarangan. Dan Selena besok harus kerja lagi. Dia tidak bisa bersantai 2 minggu ke depan. Raf, Bibi Le berseru. Aku sudah membuatkan dia loteng yang bagus. Dia harus membayarnya dengan Raf. Bibi Le melotot. Im, Om dan sudah terbiasa melihat orang tuanya bertengkar. Mereka terus bercakap-cakap mencari topik lain. Aku juga sementara waktu ikut bercakap-cakap bersama mereka, hingga pertengkaran Paman Raf dan Bibi Le reda. Meja makan itu terus ramai oleh percakapan hingga piring-piring kami tandas. Kami berpindah-pindah membicarakan apapun yang terlintas. Tentang bola terbang, klub Persib. Tentang konstruksi lorong di padang pasir yang sedang dikerjakan Paman Raf. Tentang ABTT, asramaku, dosen-dosenku, tentang Akbo dan pekerja konstruksi lainnya. Itu makan malam paling lama yang kami lakukan. Aku sempat membantu Bibi Le membereskan piring-piring, membersihkan dapur. Juga menyiapkan persiapan konsumsi pekerja besok. Hampir pukul 11 malam akhirnya aku melangkah masuk ke loteng kamarku. Im, Om dan telah istirahat di kamar masing-masing sejak tadi. Besok pekerjaan konstruksi telah menunggu mereka. Asteris gerimis turun membungkus kota Tisri saat aku beranjak naik ke atas tempat tidur. Jendela lotengku terlihat berembun. Ini akan menyenangkan. Aku bisa tidur nyenyak dengan iringan suara hujan. Sudah lama sekali aku tidak tidur di loteng ini. Aku menggeliat, bersiap. Persis aku merebahkan tubuhku. Plop, terdengar suara seperti gelembung air meletus. Aku refleks lompat ke lantai. Tubuhku melenting, mendarat tanpa suara. Memasang kuda-kuda, tanganku bersiap hanya muncul di cermin besar. Selamat malam, Selena. Aku terdiam, menatap wajah tirus itu. Perawakannya tinggi, kurus, telinganya mengerucut, rambutnya meranggas dengan bola mata hitam pekat. Dia mengenakan, aku tidak tahu apakah itu pakaian atau bukan, kain itu seolah melekat ke tubuhnya, berwarna gelap. Matanya hitam tajam, mempesona. Tuan Tamus. Suaraku sedikit tercekat. Meskipun aku pernah bertemu langsung, tetap mengerikan melihatnya muncul begitu saja di dalam cermin. Bagus sekali. Kamu masih mengingat namaku. 6 bulan berlalu. Aku sedikit khawatir semua kesibukan di sekolah itu telah membuatmu lupa dengan orang tua ini. Aku menurunkan tanganku, berdiri tegak menahan nafas. Semoga kamu juga tidak lupa, akulah yang membuatmu diterima di akademi itu, Selena. Suara itu terdengar dingin. Aku mengangguk, aku tidak akan melupakan jasanya. Menatap awas cermin. Bagaimana sekolahmu, Selena? Tapi buat apa bertanya hal itu ke mahasiswa yang masuk 3 besar di kampusnya? Dan jangan lupa, dia menyelesaikan mata kuliah malam dan misterinya semester pertama dengan gemilang. Bagaimana petugas kantin itu, apakah dia masih lincah melintasi hutan lebat? Bagaimana Tuan Tamus tahu tentang Bibi Yil? Suaraku patah-patah. Tamus tertawa pelan, aku tahu banyak hal, Selena. Bukankah pernah kukatakan padamu aku memiliki mata-mata di mana-mana, termasuk di Akademi Bayangan tingkat tinggi. Sekolah itu strategis sekali untuk rencana dan masa depan kita semua. Aku menelan ludah. Dan juga jangan lupa, akulah jawaban ketika tidak ada lagi yang bisa memberi jawaban. Sosok misterius itu menatapku tajam. Era pemilik kekuatan akan kembali, Selena. Pewaris sah klan bulan akan dibebaskan. Dan kamu adalah salah satu potongan yang melengkapi rencana keseluruhan. Kamu akan menjadi pengintai terbaik, melampaui kemampuan nenek tua petugas kantin itu. Malam ini aku datang untuk mulai menagih imbalan atas diterimanya kamu di Akademi Bayangan. Rencana-rencana besar itu. Balik pakaiannya, mengeluarkan sebuah buku tua, yang kecoklatan dan dimakan rayap tepi-tepinya. Inilah buku kematian. Salah satu pusaka milik klan bulan. Tapi buku ini hanya bisa menutup, mengirim, mengabarkan, dan semua hal tentang keburukan dan kegelapan. Aku mencari pasangan buku ini, buku kehidupan. Buku yang bisa mengabarkan, menulis semua hal tentang kebaikan. Termasuk membuka pintu-pintu yang tak bisa dibuka oleh benda apapun. Memindahkan seseorang melintasi berbagai tempat dalam sekejap. Sosok itu diam sejenak, menggeram. 2000 tahun lalu,
Dua buku ini lenyap setelah pemilik terakhirnya dibuang ke dalam penjara oleh saudara dan ibu tirinya yang jahat. Dan sejak 2000 tahun lalu aku mencarinya ke seluruh penjuru klan bumi. Aku akhirnya menemukan buku kematian beberapa ratus tahun setelah melewati sebuah petualangan mengerikan. Menaklukkan musuh-musuh tak terbayangkan. Tapi, buku kehidupan tetap lenyap hingga hari ini. Buku itu sepertinya tidak akan pernah ditakdirkan ditemukan olehku. Seperti medan magnet bertolak belakang, buku itu menjauh dariku. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mencarinya. Dan itu adalah kamu, Selena. Aku menelan ludah, mencoba mencerna kalimat Tamus. Aku tidak mengerti sebagian besar kalimatnya, dia menyebut kejadian orang-orang yang tidak ku ketahui. Sekali buku kehidupan ditemukan, seluruh rencana besarku bisa dimulai. Petarung terhebat klan bulan akan dibebaskan. Era baru, aku mengangkat tangan, refleks, memotong kalimat Tamus. Tapi bagaimana aku akan menemukan buku itu, Tuan? Maksudku, jika Tamus saja tidak bisa menemukannya, apalagi aku. Itu jelas tidak sederhana, seperti yang dia bilang. Kamu akan menemukannya, Selena. Tidak sekarang. Masih banyak hal yang harus dilakukan hingga kita tahu di mana lokasi buku itu berada. Aku akan menyiapkan rencana-rencananya, kamu akan melaksanakannya. Tanpa banyak tanya, tanpa protes. Besok pagi, kamu akan pergi ke perpustakaan sentral kota Tisri. Kamu akan mencari cara memasuki bagian terlarang. Ada sebuah perkamen tua terbuat dari kulit hewan dengan kelir perak di ruangan itu. Kamu harus mencurinya. Tapi bagaimana caranya aku masuk bagian terlarang perpustakaan sentral kota Tisri? Aku berseru. Aku kepala perpustakaan, dan atau Seijin anggota komite klan bulan. Kamu seorang pengintai, Selena. Gunakan kepalamu. Atau nenek tua petugas kantin itu tidak pernah mengajarimu 1-2 trik, Bagian terlarang tidak sesulit itu dimasuki. Tamus mendengus galak. Bagaimana jika aku gagal? Ditangkap oleh pasukan bayangan. Waktumu 2 minggu hingga semester baru dimulai, Selena. Kamu akan terus mencobanya setiap hari. Dan kamu tidak akan tertangkap oleh siapapun. Intonasi suara Tamus semakin dalam. Bagaimana jika aku menolak melakukannya? Lengang sejenak di loteng. Hanya suara air hujan menerpa jendela kaca yang terdengar. Tamus terkekeh pelan. Kamu tidak akan menolak tugas itu, Selena. Tamus menatapku tajam, meraih benda lain dari balik pakaiannya, sebuah benda kecil, seperti remote control pertama karena aku tidak sebodoh itu membiarkanmu bisa menolak. Kamu tahu benda apa ini? Saat aku membuka aliran darahmu, membuka kunci di tubuhmu, aku sekaligus memasukkan sesuatu. Cukup sekali aku menekan benda ini, maka aliran darahmu akan kembali seperti semula. Pukulan berdentungmu akan kembali seperti kentut gajah, teknik menghilangmu kembali jadi olok-olok orang lain. Coba saja jika kamu berani menolak tugas itu. Aku mematung. Aku tidak tahu soal itu. Menatap jerih benda kecil itu. Yang kedua, dan yang lebih menarik. Di dalam hatimu, kamu menyukai tugas ini. Kamu menyukai ide menjadi pengintai terbaik yang pernah ada. Jantungmu akan berdetak lebih kencang, tapi karena antusiasme. Kamu akan sedikit cemas menerobos bagian terlarang, tapi itu adalah tantangan yang kamu sukai. Peluh akan menetes, tapi itu karena kamu tidak sabar untuk melakukannya. Itulah sifat aslimu, Selena. Kamu bersedia melakukan apapun agar menjadi lebih hebat, dan lebih hebat lagi. Aku sekali lagi mematung. Temukan perkamen tua itu. Maka tugas kedua telah menunggumu. Kita semakin dekat dengan buku kehidupan. Jadilah anak yang baik, Selena. Buktikan kamu pantas menjadi potongan dalam rencana dan masa depan besar klan bulan. Aku akan menemuimu lagi setelah waktunya tepat. Dan aku harap kamu telah memiliki perkamen tua itu. Besarku.